Shalom. Selamat malam saudara-saudari umat rukun Sankta Agnes yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Setelah 40 hari kelahirannya, Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Bacaan pertama pada malam hari ini berbicara secara langsung tentang ramalan akan kedatangan Yesus Kristus yang akan memurnikan umatnya. Dan bacaan Injil pada malam hari ini berbicara tentang ketaatan Bunda Maria dan Santo Yusuf suaminya, serta kesetiaan Simeon yang menantikan kedatangan Yesus di Bait Allah. Pada malam hari ini juga kita berkumpul kembali secara virtual bersama dengan keluarga Bapak Joni Selano dan Ibu Merianti Sitompul yang memohon berkat dan perlindungan bagi anak-anak, menantu, cucu, serta saudara mereka. Keluarga ini juga mendoakan arwah kedua orang tua serta opa dan oma mereka yang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita siapkan hati kita ikuti ibadah ini dengan hikmat, dan kita mulai dengan lagu pembukaan. Sumber semangat
memulai ibadah malam hari ini, mari kita hadir sejenak, kita memiksa batin kita, dan mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini adalah hari peringatan Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di bait Allah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. A reading from the book of Malachi. See, I am sending my messenger to prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. The messenger of the covenant in whom you delight. Indeed, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like refiner's fire, and like fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the descendants of Levi, and refine them like gold and silver, until they present offerings to the Lord in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days of old and as in former years. The word of the Lord. Thanks be to God.
Bacaan dari surat Rasul kepada orang Ibrani. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika seandainya kita menerima telepon dari Istana Negara yang mengabarkan bahwa Pak Presiden akan melakukan belusukan secara mendadak ke rumah kita, mungkin ada di antara kita yang akan menanggapinya secara khusus, seraya mungkin melakukan bersih-bersih terhadap rumahnya, pergi bercukur atau berdandang untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang konon kabarnya akan datang secara mendadak itu. Dan mungkin juga ada beberapa di antara kita yang tetap sibuk dengan urusan kita masing-masing dan tidak menaruh perhatian khusus akan kedatangan tersebut. Demikian halnya juga dengan bangsa Israel yang pada saat itu telah lama menantikan datangnya Mesias, Dia yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan memulihkan Israel. Ketika janji tersebut digenapi oleh Yesus, di antara orang Israel yang berada di bait Allah, didapati bahwa Simeon dan Hana adalah pribadi yang secara khusus menantikan serta menyambut Sang Mesias. Nabi Maliaki menubuatkan bahwa dengan mendadak Tuhan akan masuk ke baitnya untuk memurnikan dan menguduskan umatnya. Nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus yang mendadak ini
dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama, kedatangannya yang sudah terjadi melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Dalam perikop Injil hari ini, keluarga kudus Nazaret telah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Maliaki, dan Bunda Maria dan Santo Yusuf suaminya telah memberikan contoh teladan orang tua yang sempurna. Bukan saja imannya yang kuat, tetapi juga taat menjalankan kewajiban terhadap hukum Taurat yang berlaku. Kenapa dikatakan taat? Karena mereka setia melakukan semua perintah Tuhan yang diturunkan bagi bangsa Israel, seperti apa yang telah tertulis dalam kitab Keluaran dan Imamat. Jika kita lihat dalam Injil bacaan hari ini, Bunda Maria dan Santo Yusuf pergi ke Yerusalem dengan tujuan melakukan prosesi pengudusan anak sulung bayi Yesus yang berusia 40 hari. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 2. Bunda Maria juga melakukan prosesi pentahiran setelah melahirkan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Imamat bab 12 ayat yang ke-14. Selanjutnya mereka juga mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam kitab Imamat bab 12 ayat ke-8. Jika dilihat dari bentuk persembahan berupa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, persembahan ini merupakan yang terkecil nilainya jika dibandingkan dengan mempersembahkan lembu atau domba. Namun keluarga kudus yang sederhana ini telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan mengenai masalah besarnya atau kecilnya nilai persembahan tersebut, tetapi kebulatan tekad hatilah yang berkenan pada Allah Bapa. Persembahan Bunda Maria dan Santo Yusuf yang membawa dan mempersembahkan Yesus merupakan persembahan yang paling harum mewangi yang berasal dari surga. Sumber dari segala sumber persembahan, yakni Yesus Putra Allah yang hidup. Saat pertama kali dalam hidupnya, Yesus memasuki bait Allah. Ia menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Maliaki. Ketika Mesias masuk ke bait Allah, pada saat itu dimulailah karya penyelamatan oleh Mesias. Dari sekian banyak orang yang berada di bait Allah pada waktu itu, tercatat hanya Simeon dan Hana lah yang menangkap kehadiran Tuhan. Kita bisa belajar dari hidup Simeon dan Hana. Agar kita dapat menangkap kehadiran Tuhan, kita butuh kepekaan iman. Untuk menjadi peka akan kehadiran Yesus, kita perlu meneladani Simeon yang hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Kita juga bisa meneladani Hana yang mengembangkan hidup rohani yang erat dengan Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita juga berkesempatan hidup seperti Hana dan Simeon, karena bait Allah ada dalam hati setiap orang. Jika hati dan pikiran selalu terpusat pada Tuhan, kemudian senantiasa terhubung dengannya lewat doa, dan kita selalu berusaha menahan diri dari godaan nafsu kedagingan kita, maka kita akan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita akan dimampukan mendengar tuntunan Roh Kudus dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Ia telah merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, untuk memimpin umat manusia kepada keselamatan lewat penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus
telah menempuh jalan penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri. Ia menderita untuk karya penebusan. Oleh karena Tuhan berkenan menderita, maka kita diselamatkan. Lewat penderitaannya, Yesus benar-benar menjadi sama seperti manusia. Sejak kelahiran hingga kematiannya di kayu salib, tidak ada pengalaman manusiawi yang terlewatkan olehnya, kecuali dalam hal dosa. Karena Kristus telah menaklukkan dosa, Dia sanggup menolong kita ketika kita dicobai. Yesus menjadi sama seperti kita untuk menyelami pergumulan hidup kita dan menolong kita. Fase kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang menjadi pertanyaan di sini, kapan hal itu akan terjadi? Alkitab berkata, hanya Bapa yang tahu pasti. Tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Dan anak pun juga tidak tahu. Itu telah dicatat dalam Injil Matius bab yang ke-24 ayat yang ke-36. Kita hanya diberitahu tanda-tandanya. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh dan mewaspadai hari kedatangan tersebut dengan senantiasa hidup setia dan hidup kudus. Menjalani hidup keluarga Nazaret yang taat dan dari kesederhanaannya telah mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Kita sebagai umat Tuhan juga dituntut untuk hidup kudus, hidup dalam penyembahan dan persembahan. Tuhan tidak menginginkan persembahan yang mewah dari kita. Dia hanya menginginkan kerendahan serta kerinduan hati kita untuk mengasihinya dengan setia dan taat menyembahnya. Dengan mempersembahkan hidup kita yang sesuai dengan kehendaknya, kita akan terus memurnikan diri kita sehingga layak dan pantas untuk menyambut kedatangan. Ungkapan dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat yang ke-3 sampai ke-4 mengenai mentahirkan orang Lewi dan persembahan Yehuda dan Yerusalem menyenangkan hati Tuhan mengisyaratkan pentingnya hal ini. Yang pasti di hadapan Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kalinya nanti, hanya ada dua kelompok, yakni yang sudah bersih dan murni atau yang tidak. Dan hanya yang murni dan bersihlah yang berkenan pada Allah. Untuk memurnikan perak dan emas dilakukan melalui proses peluburan dengan suhu yang sangat tinggi. Sama halnya dengan kita. Kita dimurnikan lewat pencobaan dan penderitaan kita saat kita memikul salib hidup kita dan mengikuti Yesus. Yang mampu bertahan, mampu berdiri, tetap setia sampai akhir, akan menjadi umat Allah yang sejati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Semoga saudara dan saya pada saat kedatangan Tuhan yang mendadak untuk kedua kalinya nanti, didapatinya tetap setia, hidup kudus dan taat saat menghadapi pergumulan, permasalahan, serta kesulitan hidup kita. Walau kita kelak terjatuh, teruslah bangkit berdiri, mengikuti jalannya, dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Semoga demikian.
Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan bagi kita semua. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja dan berikanlah kesehatan kepada mereka, agar mereka senantiasa dapat mengembalakan dan memberikan pelayanan dan tuntunan pada kami umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah para orang tua umat rukun Sankt Agnes dan dampingilah kami semua dalam mendidik anak-anak kami, agar kami tidak hanya memperhatikan kebutuhan afeksi, intelektual dan finansial anak semata, tapi juga bertanggung jawab dalam pembentukan iman anak-anak kami, agar kelak anak-anak kami dapat bertumbuh dalam iman yang taat melekat padamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, keluarga Bapak Joni Selano dan Ibu Meriati Setompul juga ingin memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi Ananda Anastasia Selano dan Marsha Laura Selano. Semoga kasih setia-Mu senantiasa menaungi mereka berdua, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Keluarga ini juga memohonkan berkat bagi keluarga putrinya, Novita Utami Selano dan menantu Prasetyo Marloanto, berserta cucunda mereka, Alexis Pratama Marloanto dan Kate Victoria Marloanto. Semoga keluarga ini selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa. Tak lupa juga Bapak Joni dan Ibu Merianti mendoakan saudara-saudara mereka, Bapak Arman Hamonangan Sitompul dan keluarga, Ibu Margareta Sitompul dan keluarga, Bapak Baji Darman Sitompul dan keluarga, Bapak Aswing Abadi Sitompul dan keluarga. Semoga kasih karunia-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai keluarga-keluarga ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas bertambahnya usia saudara kami, Ibu Lucy Carlitan dan Ibu Yohana Kamalun. Semoga berkat dan kasih karunia-Mu yang berlimpah dari-Mu selalu tercurah dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi almarhum Bapak Jantinus Sitompul, Ibu Marta Parapat, Oma Agustina, Opa Pipit Montolalu, serta bagi semua orang yang kami sayangi yang telah berpulang kepadamu. Kasihanilah dan ampunilah kesalahan mereka. Semoga mereka memperoleh kerahiman-Mu dan diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, berserta para malaikat dan orang-orang kudus lainnya dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak dan panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus putra-Mu ke dunia ini dengan menjadi sama seperti kami manusia untuk menolong dan menyelamatkan kami. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat meneladani keluarga kudus Nazaret untuk setia dan taat kepadamu. Semoga kami dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga permohonan kita dan segala harapan-harapan kita pada ibadah malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.